Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilaihi thariqan wa sabilan wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan walilan. Wassalatu wassalamu ala man arsala basyiran wa nadhiran wa ala alihi thahirina wa ashabiin tabiin. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang saya hormati para dewan guru beserta jajarannya, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan kita nikmat umur agar kita selalu bersyukur, hidup makmur, tidak takabur, dan selalu mengharapkan nikmat kubur. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua kalinya, sholawat beralurkan salam selalu tercurah limpahkan kepada putra gurun pasir, yang mana Senin subuh beliau lahir, patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh terjungkir. Beliaulah Nabi terakhir, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul Adab kepada kedua orang tua. Saudara-saudariku sekalian, orang tua adalah sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Dari merekalah kita belajar tentang arti kasih sayang, kesabaran, dan juga pengorbanan. Ibu yang mengandung kita dengan kelemahan, menyusui kita dengan penuh kasih sayang, dan ayah yang bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarga. Karena itu, berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya sekedar kewajiban moral, tetapi juga kewajiban agama yang sangat ditekankan dalam Islam. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka wa ilayyal masir, yang artinya, dan kami memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah tempat kembalimu. Ayat ini mengajarkan bahwa syukur kepada Allah harus dibarengi dengan syukur kepada orang tua. Maka durhaka kepada orang tua sama saja dengan mengingkari nikmat Allah. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan peringatan tegas tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua dalam hadis riwayat Bukhari dan juga hadis riwayat Muslim. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis ini mengajarkan bahwa keberhasilan seorang anak baik di dunia maupun di akhirat sangat bergantung pada ridho orang tua. Jika orang tua ridho, maka insya Allah hidup kita penuh dengan keberkahan. Sebaliknya, jika orang tua murka, maka sulit bagi kita untuk mendapatkan keberkahan hidup. Para ulama pun banyak memberikan peringatan tegas tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu amal yang paling agung setelah beribadah kepada Allah. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menambahkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada jihad, kecuali jihad yang diwajibkan secara langsung. Teman-teman sekalian, adab kepada kedua orang tua bukan hanya ditunjukkan dengan ucapan manis semata, tetapi
juga melalui perbuatan nyata. Adab tersebut dapat berupa berbicara dengan lemah lembut, tidak meninggikan suara di hadapan mereka. Bantulah mereka tanpa diminta. Selalu mendoakan mereka dan menjaga nama baik keluarga. Bahkan ketika orang tua telah tiada, kita masih berkewajiban untuk mendoakan, menyambung silaturahmi dengan sahabat-sahabat mereka, dan melanjutkan amal kebaikan yang telah mereka tinggalkan. Bayangkan betapa besar pengorbanan orang tua kita. Ibu yang rela terjaga di malam hari demi anaknya, dan ayah yang rela letih berkeringat demi mencari nafkah. Maka, apakah pantas kita membalas semua pengorbanan itu dengan ucapan kasar, sikap durhaka, atau bahkan melupakan mereka saat kita sudah sukses? Tentu tidak. Hadirin yang saya cintai, generasi muda saat ini sering terlena dengan gemerlap teknologi dan juga hiburan, sehingga lupa akan suatu kewajiban, yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Padahal pintu surga terbuka lebar bagi anak-anak yang berbakti dan taat kepada kedua orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebutkan bahwa durhaka kepada orang tua adalah salah satu dosa besar yang harus kita hindari. Oleh karena itu, marilah kita dari mulai sekarang untuk memperbaiki sikap kita kepada kedua orang tua kita. Ucapkan kata-kata yang lembut, bantulah mereka tanpa diminta, dengarkan nasihat mereka dengan penuh hormat, sayangi mereka, dan jangan lupa untuk tetap mendoakan mereka di dalam setiap sujud kita. Hadirin yang berbahagia, semoga kita semua termasuk anak-anak yang berbakti, yang senantiasa menjunjung tinggi adab kepada kedua orang tua kita, sehingga kita semua bisa mendapatkan ridho dari mereka dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya pamit, saya ada pantun dulu nih. Jalan-jalan ke kebun raya, jangan lupa membeli gelang. Jika ingin ketemu dengan saya, cari aja di SMK Ma'arif Cijulang. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih juga atas segala perhatiannya. Hudmas sofa wa makadaro, ambillah yang jernih, buanglah yang keruh. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.